Pertama, kita akan membahas energi yang tidak terbarukan, minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi adalah cairan hidrokarbon yang berwarna coklat kekuningan dan mudah terbakar yang alami ditemukan di bawah permukaan bumi. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Ketika suatu batuan yang kaya akan kandungan organik tertimbun oleh batuan dengan butiran yang halus, maka akan terbentuk minyak bumi atau gas bumi. Jika kandungan organik tersebut berupa alga, maka batuan tersebut kaya akan hidrogen dan akan membentuk minyak bumi. Sementara jika kandungan organik tersebut berupa tumbuhan berkayu yang miskin hidrogen, akan terbentuk gas bumi. Kemudian batu bara. Batu bara adalah batuan yang kaya akan kandungan organik. Kandungan organik yang umumnya membentuk batu bara adalah tumbuhan. Beberapa jenis batu bara berdasarkan energi yang dihasilkan saat pembakaran yaitu lead, lignit, subbituminous, bituminous, dan antrasit. Kebanyakan di Indonesia terdiri dari subbituminous. Bahan bakar fosil memiliki beberapa efek negatif. Yang pertama, pada proses pengambilannya harus membebaskan lahan sehingga mengganggu kehidupan alam liar dan juga menyerapkan air pada tempat tersebut. Kemudian, terdapat resiko terjadinya tumpahan minyak yang tentunya akan berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Dan juga, bahan bakar fosil memproduksi gas rumah kaca yang cukup banyak. Kelebihan dari penggunaan bahan bakar fosil adalah di Indonesia jumlah batu bara dan minyak bumi cukup banyak. Dan juga biaya produksinya lebih murah dan proses pengolahannya juga lebih mudah. Kemudian, bahan bakar fosil juga lebih mudah didistribusikan. Kemudian kita beralih ke energi terbarukan. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut, terutama bagi negara-negara tropis seperti Indonesia. Indonesia diuntungkan dengan intensitas radiasi matahari yang hampir sama sepanjang tahun. Walaupun begitu, energi surya memiliki beberapa kekurangan, di antaranya photovoltaic cells menggunakan material yang beracun, yaitu gallium dan arsenik, yang pada penambangannya dan pembuatannya sangat berisiko. Untuk menghasilkan 100 MW listrik, panel surya membutuhkan bahan 30.000 sampai 40.000 ton besi, 5.000 ton kaca, dan 20.000 ton konkrit. Sementara untuk energi nuklir, untuk jumlah megawatt yang sama, hanya membutuhkan 5.000 ton besi dan 50.000 ton konkrit. Angin. Kelebihan dari energi angin ini adalah tidak menimbulkan polusi. Kemudian luas lahan yang digunakan juga relatif lebih sempit. Selain merupakan energi yang terbarukan, energi ini dapat dikembangkan di area yang jauh atau terpencil. Sementara kekurangan dari energi angin ini adalah kekuatan angin sulit untuk dikontrol sehingga kurang dapat diandalkan karena kurang efektif. Jumlah energi yang dihasilkan juga lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Untuk membuat turbin juga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Turbin dari energi angin ini dapat mengganggu kehidupan alam sekitar, khususnya burung. Polusi suara yang ditimbulkan oleh turbin juga dapat mengganggu makhluk hidup di sekitarnya. Energi nuklir. Energi nuklir memiliki kelebihan yaitu biayanya yang jauh lebih murah dan energi yang dihasilkannya juga lebih banyak. Kemudian juga mengemisikan gas rumah kaca yang lebih sedikit. Sementara kekurangan dari energi nuklir ini adalah ledakan nuklir sangat rawan terjadi. Pemilihan tempat untuk reaktor nuklir haruslah sangat teliti. Energi nuklir ini juga menggunakan bahan bakar radioaktif sekitar 20 metrik per tahun yang juga mengeluarkan limbah radioaktif yang berbahaya. Energi pasang surut air laut dan gelombang laut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Arus pasang surut terkuat yang tercatat di Indonesia adalah di selat antara Pulau Taliabu dan Pulau Mangole di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan kecepatan 5 meter per detik. Sementara energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Daya yang dihasilkan oleh turbin arus laut lebih besar daripada daya yang dihasilkan oleh turbin angin.
karena rapat massa air laut hampir 800 kali rapat massa udara. Kelebihan dari energi ini adalah lebih dapat diandalkan daripada energi terbarukan lain karena lebih efektif dan energi yang dapat dihasilkan besar. Kemudian juga tidak mengemisikan gas rumah kaca. Sementara kekurangannya adalah biaya pembangunan dan pengoperasian alatnya cukup mahal dan juga dapat mengganggu kehidupan makhluk laut di sekitarnya. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Kelebihan dari energi ini adalah memiliki efisiensi yang cukup tinggi, tidak mengemiskan gas rumah kaca, biaya pengoperasiannya cukup murah meskipun biaya pembangunannya cukup mahal, dan juga dapat berpotensi sebagai tempat wisata. Sementara kekurangannya adalah dapat mengganggu aliran air alami, dapat menyebabkan banjir di arah hulu dari dam yang dapat merendam area yang luas. Kemudian berkurangnya aliran air di bagian hilir dari dam menyebabkan tepi sungai dan anak sungai kering. Semakin besar dam, semakin besar dampaknya terhadap lingkungan. Biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi sebagai bahan bakar. Contoh hasil bahan bakar dari biomasa ini adalah biodiesel. Kelebihan dari biomasa ini adalah salah satunya biomasa menggunakan bahan limbah untuk kemudian mengubahnya menjadi sumber energi. Hal ini akan mengurangi jumlah sampah yang menjadi sumber berbagai pencemaran dan masalah lainnya. Pemanfaatan biomasa juga membantu mengurangi kadar metana yang dilepas karena dikomposisi bahan organik ke udara. Metana diketahui merupakan gas yang menyebabkan efek rumah kaca dan demikian sangat berbahaya bagi lingkungan. Sementara kekurangan dari biomasa ini adalah biaya yang dipakai untuk ekstraksi cukup mahal dan juga area yang diperlukan untuk memprosesnya juga cukup luas. Panas bumi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 disebutkan bahwa panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara kinetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Yang dimaksud dengan sistem panas bumi adalah sistem perpindahan panas dari dalam bumi ke permukaan. Sumber panas dari panas bumi di Indonesia kebanyakan adalah dari gunung api. Gunung api di sini adalah gunung api yang sudah tidak aktif. Karena jika gunung api masih aktif, maka potensi terkena erupsi gunung api dan juga fluida magmatisnya yang dapat merusak peralatan produksi membuat energi yang dihasilkan menjadi tidak ekonomis. Kalian pasti pernah kan ke taman wisata yang ada air panasnya? Contohnya taman wisata air panas Guci ini. Nah, itu adalah contoh penggunaan panas bumi secara langsung. Contoh lainnya adalah dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk dan budidaya ikan. Namun, pemanfaatan langsung ini di Indonesia belum berkembang untuk kepentingan industri. Sementara di negara lain seperti Cina sudah memakai energi panas bumi untuk mengeringkan cat, semen, dan lain-lain. Di Amerika juga panas bumi digunakan untuk pengeringan hasil pertanian. Panas bumi dapat juga dimanfaatkan secara tidak langsung, yaitu dengan mengekstraksinya menjadi pembangkit listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga panas bumi baru terlaksana pada tahun 1983 di Gunung Salak, Sibayak, Derajat, Dieng, Wayangwindu, dan Lahindung. Hingga saat ini, baru 1189 MW listrik yang telah diproduksi dari 7 lapangan. Ke-7 lapangan panas bumi tersebut adalah Sibayak, Gunung Salak, Kamojang, Derajat, Wayangwindu, Dieng, dan Lahindung. Kelebihan dari energi geothermal ini adalah sumber energi ini bersih dan juga sedikit mengemisikan gas rumah kaca, dan juga energi yang dihasilkan cukup besar. Namun,
Energi ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu mulai dari tahap eksplorasi sampai pembangunannya memakan biaya yang cukup besar dan tempat yang berpotensi untuk dikembangkan cukup spesifik. Jadi tidak semua tempat bisa digunakan. Penting bagi kita untuk mengetahui banyak hal tentang energi, karena literasi energi dapat membuat semua orang memilih pilihan energi terbaik untuk kehidupan kita.